Tanggal 12 Juni 2024, 3 sahabat, Dika, Raffi, dan Ari, memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu. Tujuan mereka sederhana, membuat konten vlog pendakian untuk kanal YouTube baru yang sedang mereka rintis. Dika membawa kamera DSLR, Raffi mengurus drone, dan Ari bertanggung jawab pada logistik serta ransum. Mereka memulai perjalanan dari base camp Wekas pagi hari, ditemani kabut tipis dan suara burung liar. Kita cari angle keren ya buat cinematic shot. Katanya puncak Merbabu kalau pas sunrise bisa lihat Merapi. Jelas banget, kata Dika. Penuh semangat, semua berjalan normal. Mereka saling bercanda, merekam perjalanan, bahkan sempat mewawancarai pendaki lain di jalur. Tapi mulai sore hari, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pendaki lain sudah menuruni gunung, meninggalkan jalur yang makin sepi. Sekitar pukul 17, Dika memutuskan untuk membuat jalur sendiri agar bisa mendapatkan angle unik untuk vlog. Mereka menuruni sedikit jalur utama, melewati semak dan bebatuan, lalu menemukan jalan setapak kecil yang tampak jarang dilalui. Tenang aja, GPS masih nyala, kita bisa balik kapan aja, ujar Raffi. Percaya diri. Namun tak lama setelah itu, sinyal GPS hilang. Kompas digital mereka berputar-putar tak tentu arah. Suasana berubah, hening, hanya terdengar angin kencang dan gesekan daun. Ari mulai resah. Bro, ini bukan jalur resmi. Mending kita balik aja. Udah nanggung. Bentar lagi juga nyampe puncak, jawab Dika sambil tertawa. Sore berubah menjadi malam dengan cepat. Kabut makin tebal. Mereka berhenti dan mendirikan tenda di tempat yang terlihat datar. Sekitar pukul 23, Raffi terbangun karena mendengar suara langkah di luar tenda. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan mengelilingi tenda mereka. Ada orang? Tanya Raffi pelan sambil membuka resleting tenda. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut putih pekat dan pohon besar beberapa meter di depan. Saat ia menyorotkan senter ke arah pohon, terlihat sesuatu menggantung di dahan atas, seperti kalung kain merah dengan jimat kecil di ujungnya. Ari terbangun, dan tanpa berpikir panjang, Dika mengambil kalung itu untuk direkam ke kamera. Ini keren banget buat thumbnail, katanya sambil tertawa. Namun sejak saat itu, suara aneh mulai terdengar. Bisikan pelan seperti perempuan menangis, dan bunyi seperti langkah kaki yang mengelilingi tenda dari arah berbeda. Setiap beberapa menit, pagi datang, tapi matahari tak muncul. Kabut justru semakin tebal dan dingin menusuk. Mereka berencana turun kembali ke jalur utama, tapi arah jalur terasa asing. Semua tanda yang mereka pasang semalam, pita kain, bekas api unggun, menghilang. Bro, kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama, ujar Ari. Napasnya memburu. Mereka berjalan hampir 2 jam, hanya untuk kembali ke tempat yang sama. Dika mulai merekam lagi. Suaranya gemetar. Kalau nanti ada yang nemuin video ini, tolong kasih tahu keluarga kami.
Sekitar tengah hari, Dika menghilang. Ari dan Raffi menemukannya di tepi jurang, berdiri diam menghadap kabut. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang yang tidak sadar. Saat mereka mendekat, Dika perlahan berbalik dan berkata dengan suara berat. Dia bilang, "Jangan buang kalungnya," Ari teriak. Tapi Dika tiba-tiba berlari masuk ke kabut dan menghilang tanpa jejak. Tak ada suara langkah, tak ada tanda ia jatuh. Malam itu, Raffi dan Ari hanya duduk berdua di tenda. Dari luar, terdengar suara Dika memanggil nama mereka. Nadanya datar, tapi menggema di antara pepohonan. "Raffi, Ari, sini, jalannya ke sini." Keesokan paginya, mereka menemukan susunan batu besar menyerupai gerbang kuno di tengah kabut. Di atasnya terdapat ukiran wajah manusia dengan mata meneteskan air seperti menangis. Tanah di sekitar gerbang basah dan ada jejak kaki menuju ke dalamnya. Ari menolak melanjutkan, tapi Raffi yang mulai kehilangan logika terus melangkah. "Mungkin Dika ada di sana," teriaknya. Begitu Raffi melangkah melewati gerbang, kabut seolah menelan tubuhnya. Suara langkahnya menghilang begitu saja. Ari menunggu, memanggil, tapi tak ada jawaban. Ari akhirnya sendirian. Ia menyalakan kamera Dika untuk merekam perjalanan terakhirnya. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. "Aku udah 3 hari di sini. Jalannya nggak ada ujung. Kadang aku dengar Raffi dan Dika teriak dari balik kabut. Tapi pas ku kejar, cuma suara angin." Suara perempuan terdengar lagi. Pelan, namun jelas. "Kembalikan barang itu." Ari menaruh kalung kain merah itu di depan pohon besar tempat pertama kali mereka menemukannya. Kabut mendadak berputar kencang. Terdengar seperti bisikan ribuan orang bersamaan. Kamera terjatuh. Dalam beberapa detik terakhir rekaman, terlihat bayangan perempuan berpakaian putih lusuh berdiri di belakang Ari sebelum semuanya gelap. 3 minggu kemudian, tim SAR menemukan kamera DSLR di jalur tak resmi dekat puncak Merbabu. Di dalamnya ada video terakhir berdurasi 48 menit, berisi suara napas, kabut, dan teriakan samar. Namun tak satu pun dari ketiga pendaki ditemukan. Kalung kain merah juga tak pernah terlihat lagi.